Guru sertifikasi tidak wajib lagi memenuhi 24 jam dengan dua syarat ini. Tetap valid di info GTK. Pada umumnya guru akan valid pada info GTK-nya jika sudah memenuhi beban mengajar yakni 24 jam pelajaran. Akan tetapi terkait hal tersebut ada informasi bahwasannya guru sertifikasi tetap valid di info GTK-nya tanpa harus mengajar dengan beban 24 jam pelajaran. Namun, ternyata ada dua syarat agar info GTK tetap valid meskipun belum mencukupi 24 jam, baik di Dapodik, kemudian ditarik ke info GTK. Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 M 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Belajar. Berikut penjelasan terkait guru sertifikasi tidak wajib untuk memenuhi 24 jam pelajaran dengan dua syarat ini dan tetap valid di info GTK. 1. Wajib menerapkan kurikulum merdeka. Selama menerapkan kurikulum merdeka belajar secara resmi di sekolahnya, dengan beberapa jalur yang telah ditentukan. Di antara jalurnya adalah jalur sekolah penggerak, jalur mandiri, yakni ada kategori berubah dan berbagi. Perlu diketahui bahwa struktur kurikulum Merdeka Belajar berbeda dengan kurikulum K13 atau kurikulum 2013, terutama dalam jumlah jam pelajarannya. Misalnya di kurikulum 2013, PAI 3 jam per pekan, menjadi 2 jam, Bahasa Indonesia 4 jam menjadi 3 jam, Matematika 4 jam menjadi 3 jam. Sebenarnya apabila ditotal per tahun, tetap sama jumlahnya dengan K13. Hanya sebagian jam di kurikulum Merdeka dialihkan ke proyek, ada namanya proyek profil pelajar Pancasila. Artinya ada banyak guru yang berkurang jamnya di kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana dengan info GTK? Akan tetap valid selama menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolahnya. 2. Saat K13 sudah memenuhi beban mengajar 24 jam misalnya guru Bahasa Indonesia saat sekolahnya menerapkan kurikulum 2013, dirinya sudah memenuhi 24 jam. Maka, saat sekolahnya tersebut menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dan jamnya berkurang karena ketentuan kurikulum terbaru, maka di info GTK tetap valid. Pasalnya, pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 M 2022 di atas disebutkan peraturan tersebut. Disebutkan bahwa setelah diberikan tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, masih tidak memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu karena perubahan kurikulum, guru tersebut tetap diakui 24 jam. Jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam per minggu, maka, jika guru berkurang jamnya karena kurikulum merdeka, diminta untuk tidak perlu khawatir, dengan catatan memaksimalkan proyek profil Pancasila. Untuk lebih memperdalam pemaksimalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, berikut ini penjelasan terkait P5 dalam kurikulum merdeka. Pengertian P5 dalam kurikulum merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila disingkat P5 dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Untuk lebih memperdalam pemaksimalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, pada hal tersebut, berikut ini merupakan penjelasan terkait P5 dalam kurikulum merdeka. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan P5 dalam pembelajaran 1. Kegiatan kokurikuler berbasis proyek 2. Dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila 3. Pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. 4. Dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. 5. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran intrakurikuler. Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai capaian pembelajaran CP, sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila.
Identifikasi awal kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek-proyek based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan kelas yang dinamis di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Edutopia. Pembelajaran berbasis proyek bukan hanya kegiatan-kegiatan membuat produk atau karya, namun kegiatan yang mendasarkan seluruh rangkaian aktivitasnya pada sebuah persoalan yang kontekstual. Oleh karenanya, pembelajaran berbasis proyek biasanya mencakup beragam aktivitas yang tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang pendek. Menyusun modul P5 dalam kurikulum Merdeka. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, memodifikasi modul proyek profil yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Pemerintah juga menyediakan beragam contoh modul proyek profil dari berbagai fase dan tema yang berbeda untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam perencanaan proyek profil. Referensi yang diperlukan tersedia di platform Merdeka Mengajar. Modul proyek profil dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Modul proyek profil pada dasarnya memiliki komponen sebagai berikut. Profil modul 1. Tema dan topik atau judul modul. 2. Fase atau jenjang sasaran. 3. Durasi kegiatan. Tujuan 1. Pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. 2. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Asesmen instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Demikian penjelasan terkait guru sertifikasi tidak wajib untuk memenuhi 24 jam pelajaran dengan 2 syarat dan tetap valid di Info GTK. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen, share dan terima kasih.